Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat, tentunya juga Anda bisa berinteraksi bersama kami dalam tema peran ibu di era milenial, talkshow bersama sahabat-sahabat dari IKUA, Ikatan Alumni Universitas Airlangga, cabang Sidoarjo. Narasumbernya nanti bersama Ning Erma Susanti SE MSI. Beliau adalah anggota DPRD Jawa Timur. Via Zoom juga saya lihat beberapa sahabat-sahabat dari IKUA, ini pengurus aktif yang juga sudah join. Saya coba sapa narasumbernya. Selamat pagi, Assalamualaikum Ning Erma. Belum muncul suaranya atau belum terdengar suaranya? Begitu juga dengan visualnya. Selamat pagi, Assalamualaikum Ning Erma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Anda. Ini posisi lagi di mana ini? Di Blitar atau di mana ini Ning Erma? Di rumah, Mas. Oh, di rumah. Baik, terima kasih untuk meluangkan waktunya di talkshow antara jam 9 sampai jam 10 untuk tema kita peran ibu di era milenial. Ini mungkin sedikit notis untuk sahabat-sahabat yang mendengarkan dan melihat Suara Sidoarjo. Jadi Anda bisa akses kami untuk secara visual di Facebook LPPL Suara Sidoarjo atau juga di Twitter @susi_visual, kanal YouTube kami di Suara Sidoarjo Channel. Anda juga bisa nanti diskusi berdialog bersama Ning Erma Susanti SE MSI, anggota DPRD Jawa Timur. Beliau ini dari Komisi B, ini tentang membidangi perekonomian ya. Nanti Anda juga bisa bertanya di SMS WA kami 0821 3264 109 atau on air juga boleh di 031 896 1514. Selain ada Ning Erma, saya juga sapa ini yang sudah join via Zoom. Ada pengurus dari IKUA, ada Ning Lydia. Selamat pagi Ning Lydia. Selamat pagi Mas Panji. Apa kabar Mas Panji Ning? ya? Iya betul, apa kabar Ning Lydia? Kabar baik. Iya, ini mau agenda kemana ini Nataru? Di rumah aja atau? Di rumah aja. Syukurlah kalau di rumah aja ya, karena kondisinya masih COVID gitu ya. Iya. Baik, saya juga Kita sapa. rame-rame. Betul. Saya sapa juga Cak Rizky. Cak Rizky, selamat pagi. Assalamualaikum Cak Rizky. Cak Rizky, suaranya nggak muncul atau hanya monitor saja? Baik, kalau begitu saya coba ke Ning Erma terlebih dahulu. Ning Erma, tema kita adalah peran ibu di era milenial. Kalau boleh saya prolog di awal ya. Di beberapa dekade lalu itu kan ibu atau istri biasanya identik dengan, mohon maaf kalau dikatakan kasur, sumur, dapur ya. Tapi di era-era sekarang ini kan peran ibu atau istri ini juga cukup luar biasa, apalagi dengan revolusi digital. Kalau Anda mensikapi peran ibu di era milenial, era digital seperti sekarang ini, seperti apa ini Erma? Iya, jadi ini kalau sepanjang sejarah manusia memang kaitannya untuk menyiapkan generasi bangsa ini selalu menjadi peran ibu ya, yang sebenarnya itu sebenarnya peran orang tua sih, karena orang tua itu ada ayah, ada ibu ya, tidak lengkap kalau kedua-duanya itu tidak berperan di dalam bagaimana menyiapkan anak-anak kita ke depan menjadi penerus bangsa ini. Tapi memang secara gender memang seolah-olah itu memang semua baik peran dan bebannya itu pada ibu. Jadi kalau anaknya berhasil ya, kemudian misalnya adalah di kelas itu menjadi terbaik gitu ya, menjadi rankingnya bagus, itu selalu guyonannya itu ini anaknya siapa, anak ayahnya. Tapi kalau misalnya anaknya nakal, kemudian di sekolah itu rankingnya bawah, itu mesti yang disalahkan ibu. Ini gara-gara ibunya ini sering keluyuran gitu ya. Gak becus didik anak ini. Didik anak dan sebagainya. Nah itu yang saya pikir secara konstruksi gender itu masih berlaku meskipun di beberapa pasangan orang tua, terutama ini generasi
generasi di atas generasi X gitu ya, generasi yang sudah berubah, artinya bahwa peran terkait dengan pendidikan dan pengasuhan anak ini sudah menjadi peran partner yang sama antara ayah dan ibu. Jadi semuanya kalau menurut banyak ahli itu akan lengkap kalau seorang anak itu diasuh secara lengkap sebagai figur ibu maupun figur ayah. Nah, konteksnya sekarang di era milenial yang kalau kita lihat ini perkembangan yang luar biasa di global yang sebenarnya triggernya ini di ekonomi ya. Semua peradaban ini pasti selalu triggernya adalah di ekonomi yang kita ini sudah mau tidak mau beranjak pada revolusi 4.0 yang kemudian berlanjut bahwa ini pasti akan merubah masyarakat kita, bagaimana kaitannya dengan interaksi, kemudian sosialnya, kemudian terkait dengan hal yang kaitannya dengan bagaimana ke depan dan sebagainya, sehingga ini juga akan berimbas pada bagaimana manusia ke depan. Sehingga kemudian muncullah yang namanya Society 5.0. Dan ini menurut saya itu merupakan tantangan yang luar biasa bagi orang tua, terutama ibu ya. Karena biasanya yang peduli dulu nih ibu loh, Cak. Biasanya. Oh, iya, Cak. Benar nggak? Betul. Yang pertama kali peduli ini pasti ibu ya. Iya. Karena mereka yang setiap hari bersama-sama dengan anak-anaknya yang mengawasi, kemudian melihat perkembangan tumbuh kembang anak, yang kemudian melihat tantangan di luar itu yang luar biasa, sehingga kita semuanya, saya pikir bukan saya saja, ini semuanya cemas dengan bagaimana ke depan kita bisa mendidik dan menyiapkan anak-anak kita itu siap dengan perubahan sosial yang kita tidak tahu nanti seperti apa. Mungkin itu Cak pengantarnya, Cak. Baik. Dan kalau kita lihat dalam soal pengasuhan anak ini juga sudah mulai ada pergeseran begitu ya, Ning Erma ya. Kita tahu bahwasanya di era-era sebelumnya, mungkin di sebelum generasi X atau di gen baby boomers begitu ya, ketika peran anak terhadap orang tua itu dalam arti kata begini, diskusi antara anak terhadap orang tua itu memang jarang dilakukan karena memang patriarki anak memandang orang tua itu adalah sebagai sosok orang yang benar. Tapi dalam kondisi sekarang ini adalah kelihatannya sih memang diskusi itu harus menjadi sesuatu hal yang diprioritaskan ketika kita mencoba untuk memberitahu atau mengasuh anak. Apakah ini juga bisa dikatakan hal-hal seperti ini sudah mulai tumbuh di kalangan ibu-ibu milenial ini, Ning Erma? Iya, jadi kalau cara pengasuhan kita masih seperti cara-cara generasi baby booms dan generasi X, pasti kita gagal ya melakukan pengasuhan karena itu sudah antara perkembangan di luar dengan kemudian kita di dalam itu di dalam rumah itu sudah sangat kontradiktif gitu, sehingga akhirnya anak-anak pasti akan lebih mereferensi luar di mana mereka juga mendapatkan informasi itu dapat dengan mudah ya, sehingga pola komunikasi, pola asuh tuh ya, bagaimana kita berkomunikasi dan mendidik anak itu juga pasti akan berpengaruh kepada anak-anak ya, sehingga ini yang saya pikir perlu ada satu pengetahuan yang mungkin ini yang susah, ini kayak generasi saya ini ya, dan generasi baby boom, kalau saya kan generasi X ya, saya hampir 50 tahun. Nah, di mana dalam generasi ini mendapatkan perubahan yang luar biasa terkait dengan revolusi ini, sehingga kami harus adaptif gitu ya, kami harus memahami ya terkait dengan perubahan-perubahan secara sosial, perubahan-perubahan gaya hidup pada kelompok-kelompok generasi milenial dan generasi bahkan sampai generasi Z itu ya. Nah, sehingga ini yang saya pikir harus ketika seorang orang tua ini ya terkait dengan anak-anak harus benar-benar memahami bagaimana perkembangan ini sehingga cara komunikasinya itu bisa diterima dan kemudian juga melihat hidup ini bisa sama, kalau nggak sama itu antara anak dan orang tua pasti nggak nyambung gitu. Nah itu yang saya pikir akan kita alami semua lah di
di rumah ya, bagaimana kita terkangkap kemudian tidak tahu misalnya apa yang anak-anak selalu unduh misalnya apakah di YouTube, apakah di Facebooknya dan sebagainya, kemudian apa hobinya dan sebagainya, itu harus kita lihat dia bagaimana sosial medianya dia ya, sehingga kalau kita nggak nyambung pasti nggak akan terbangun komunikasi. Nah Iya, ini yang menjadi tantangan kita sebagai betul. orang tua. Karena Kemudian kalau yang kedua, kalau mohon maaf, Ning Erma, karena kalau Gen X ini kan lompatannya luar biasa ya, di mana dulu ya, kita mengenal masih dalam ya, era masih pakai mesin tik yang pakai ya. pita begitu ya, sudah Ini bergeser. siapa aja generasi X atau generasi milenial nih? Saya sebenarnya ingin ngakunya generasi Z sih sebenarnya. Cuma apa daya Iya. wajah menunjukkan Oh, sama bahwasanya kayak aku ya. wajah menunjukkan baby boomers ini kelihatannya. Ya, 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 ya. Enggak lah kalau baby boomers. Monggo Ning Erma. Oke, yang kedua juga ini ya ini sedikit kaitannya dengan pekerjaan saya di DPRD di Komisi B, bahwa tidak hanya terkait dengan bagaimana kita harus dari awal benar-benar menyikapi kaitannya dengan perubahan revolusi industri yang kemudian berakibat pada revolusi society di 5.0 ini, kaitannya dengan perilaku, lifestyle dan sebagainya, tapi juga bagaimana kita harus sadar bahwa perkembangan ekonomi secara global nantinya, di mana perkembangannya luar biasa di teknologi informasi ini, dengan Internet of Things yang nanti akan terus meningkat ya secara teknologinya, kemudian cyber physical system, kemudian artificial intelligence, dan itu kan setiap hari sudah kita hadapi, kita konsumsi ya. Yang kemudian tanpa sadar kita tahu bahwa nanti ke depan bagaimana sih kondisi kaitannya dengan kesiapan anak-anak kita terkait dengan disruptif ekonomi yang kalau kita tidak siap itu pasti akan generasi-generasi kita itu tidak akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi ya, karena kita sebagai yang sekarang menyiapkan itu, kemudian ke depannya generasi kita tidak siap, akhirnya kita menjadi bangsa ini menjadi hanya sebagai bangsa konsumen. Nah, sehingga ini yang tentunya harus kita sadari bahwa kita sudah nggak bisa lagi ini kemudian menjauhkan anak-anak itu dengan teknologi informasi. Nah sekarang pandemi COVID pun akhirnya kemudian yang kita misalnya melarang anak-anak kita punya handphone di SD, nah sekarang otomatis harus pakai handphone karena sekolahnya daring gitu ya. Kemudian juga kalau mereka kemudian tidak mengikuti itu, apa jadinya nanti kalau mereka kuliah dan kemudian lulus, sementara pasar kerja itu membutuhkan itu. Nah, pasar kerja sudah sangat berbeda sekali dengan sekarang ya. Dengan disruptif ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan berubah, profesi-profesi yang akan hilang, dan kita tidak tahu lagi nanti anak-anak, misalnya anak-anak sekarang yang SD itu nanti 20 tahun lagi itu mereka profesinya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, kita belum bisa bayangkan. Nah, sehingga ini akhirnya ya kita harus adaptif dengan itu ya. Kita ini tidak bisa menghindar lagi dari perkembangan zaman ya, sehingga memang kemudian mau nggak mau harus menggunakan teknologi informasi dan melakukan upaya-upaya agar itu dilakukan dengan benar oleh anak-anak kita sebagai menyiapkan mereka untuk generasi ke depan. Itulah yang saya pikir orang tua harus benar paham ya, sehingga bagaimanapun ya akhirnya ini menjadi tantangan, ya kita harus paham itu semua, kita tidak bisa menghindari itu semua, sehingga ya tentu akhirnya harus belajar nih kita misalnya sebagai generasi baby boom, generasi X itu ya akhirnya ya harus paham terkait dengan teknologi informasi. Nah, sehingga kemudian lah yang ini yang saya pikir harus disiapkan oleh orang tua, oleh negara, bagaimana kaitannya dengan sekolah-sekolah yang sekarang yang ada itu juga harus mulai
menyiapkan kaitannya skill, tidak hanya dengan kaitannya skill akademis, tapi juga kaitannya skill terkait dengan digital ya, yang itu tentunya memang harus dibekali pada anak-anak kita. Yang kedua adalah hal yang juga penting sekali adalah bagaimana kita bisa membentengi anak-anak kita, generasi bangsa kita terkait dengan budaya yang kalau misalnya kita tidak begitu membentengi, begitu menyiapkan anak kita, maka budaya kita akan hilang. Karena apa? Kalau dengan revolusi 4.0 ini sudah nggak ada batas lagi gitu ya. Sehingga bagaimana kemudian kearifan Jawa, kearifan etnis Madura, kearifan etnis Batak, kearifan etnis yang sebenarnya itu kita sangat kaya sekali karena kita punya suku bangsa itu ribuan ya, yang kemudian masing-masing suku bangsa itu punya kearifan sendiri. Kemudian juga kita punya kaitannya dengan bagaimana kita dalam sejarah bangsa ini sehingga bisa sampai merdeka, merebut kemerdekaan, bisa menjadi negara yang sampai sekarang semakin maju, kaya dan sebagainya. Itu ada proses-proses sejarah, ada proses-proses yang dilakukan oleh pendiri bangsa kita, yang itu memang harus kita pelajari, kita ambil hikmahnya, yang kemudian itu juga harus kita pakai nanti di dalam membangun ke depan bangsa ini. Nah, ini harus kita berikan kepada generasi penerus kita. Nah, ini saya pikir menjadi tantangan kita semua. Mungkin itu dulu. Kok saya ngomong terus ya, Cak Panji ya? Ya, Halo. karena memang narasumbernya kan Ning Erma begitu ya. Baik. Kok kayak nggak ada dengar itu? Baik, nanti bagi sahabat yang mendengarkan dan melihat suara Sidoarjo, ada peluang juga untuk bertanya dengan Ning Erma Susanti SE MSI, anggota DPRD Jawa Timur, tentang tema kita peran ibu di era milenial, talkshow bersama sahabat-sahabat dari IKUA cabang Sidoarjo, Ikatan Alumni Universitas Airlangga cabang Sidoarjo. Ning Erma dan juga Cak Ning yang sudah join via Zoom, kita jeda dulu ya, nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hudiono selaku PJ Bupati Sidoarjo mengajak kepada semua warga Sidoarjo yang sudah terdaftar dan memiliki hak suara untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkades serentak. Ingat pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Mari datang ke TPS yang terdekat. Di setiap RW itu ada TPS-nya. Suara Anda menentukan pemimpin desa Anda ke depan. Ingat memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Mari bersama-sama kita mematuhi protokol kesehatan, ikuti setiap arahan dari petugas di TPS, jangan berkerumun, dan setelah selesai menggunakan hak suaranya, ingat segera kembali ke rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Martin P. bin Yosef. Dulu tinggal di perumahan Mutiara Citra Graha di 9 nomor 2, RT 41 RW 9
Desa Larangan, Kecamatan Candi Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Sekali lagi kepada saudara Martin P. bin Yosef, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, lusa tepatnya hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum PJU yang padam, kemudian ada pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang kalau Anda mau lapor, gampang. Tinggal melalui aplikasi e-lingkungan atau e-link. DLHK Kabupaten Sidoarjo telah meluncurkan e-lingkungan. Caranya, Anda download saja di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan. Sesudah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan e-link, e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi, dan klik tombol berlogo MAP. Lalu tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang, atau pencemaran sungai atau kali melalui e-link, e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sahabat yang melihat dan mendengarkan Suara Sidoarjo. Anda masih bersama kami di talkshow kerjasama dengan IKUA Cabang Sidoarjo, peran ibu di era milenial bersama Ning Erma Susanti SE MSI. Beliau ini anggota DPRD Jawa Timur, tepatnya dari Komisi B yang membidangi perekonomian ya. Anda bisa bertanya, diskusi dengan beliau di 08213264 109. Saya juga ingin sapa untuk beberapa sahabat yang join, Cak Ning yang join via Zoom. Ning Lydia, barangkali ada yang mau didiskusikan dengan Ning Erma, karena saya tahu juga Ning Lydia ini seorang wanita karir juga ya, pengusaha juga ini. Monggo Ning. Bukan, Cak. Saya cuma ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha sampingan. Ini patut diapresiasi. Jadi kan bisa mensupport perekonomian keluarga. Monggo Ning. Iya, jadi saya baca dan dengar ya dari keterangan dari Ning Erma tadi itu terjadi pada saya dan mungkin pada semua teman-teman ibu-ibu gitu. Jadi dari basic skill aja, basic skill yang harus diikuti itu yang atas itu agak susah, mungkin yang koordinasi dengan orang, kemudian dalam kondisi pandemi ini untuk manajemen orang, sedangkan mereka di rumah terus kan gitu. Ya, kalau mereka di sekolah itu kayak piket itu segala macam kan mereka diajarin untuk berkoordinasi, lalu diajarin juga untuk manajemen, kalau misalnya ada piket kelas seperti itu bisa, lalu ada tugas kelompok. Nah, sekarang ini tugas-tugasnya itu semua pribadi. Kemudian memang kita masih Zoom ya sama guru dan anak-anak yang lain, tapi tidak ada tugas kelompok gitu. Lalu koordinasinya itu harus kita gitu. Jadi kita yang mengajarkan ke anak. Dan kemudian untuk kreativitas sendiri ada hal-hal itu yang mengejutkan untuk saya. Jadi kayak anak saya itu sudah pinter gitu loh, bikin video dari aplikasi-aplikasi yang saya itu nggak bisa. Gitu. Padahal ini masih kelas 5 SD ya, saya nggak ngerti dia ini belajarnya dari mana gitu loh. Mungkin mamanya nggak tahu kalau anaknya sudah buat TikTok gitu ya. Oh enggak, kalau TikTok dia nggak suka. Oh nggak suka. Mungkin Instagram atau apa gitu. Video bukan video orang dia itu, video dari
imajiner. Oh, iya. Jadi aplikasi yang apa juga saya nggak ngerti kok tiba-tiba bisa menemukan. Terus ini saya bayangkan ya, itu saya masih mengawasi di rumah gitu loh. Saya bayangkan ibu yang full bekerja di luar, ada jam-jamnya. Kalau saya kan tidak selalu keluar rumah gitu loh. Nah, saya bayangkan ini kalau ibu-ibu yang harus bekerja itu bagaimana caranya mereka mengawasi anak. Mungkin Neng Erma bisa memberi masukan, Neng. Boleh, baik. Terima kasih Neng Lydia. Sebentar Neng Erma ditahan dulu karena juga di Zoom saya amati juga ada muncul Dr. Gigi Winarjo nih, Ketua IKU Cabang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Win. Cak Win, bisa mendengar suara saya? Mungkin masih ada pasien mungkin. Oh gitu. Luar biasa, akhir pekan tetap ramai gitu ya. Baik, monggo Neng Erma. Iya, terima kasih Neng Lydia pertanyaannya. Sebenarnya permasalahan atau apa ya yang kita keluhkan terkait dengan cara belajar daring yang sekarang yang sudah menjadi kebijakan pemerintah sampai kita nggak tahu sampai kapan, karena kemarin Menteri Pendidikan itu sudah memberikan satu keputusan bahwa kebijakan yang mau luring itu diserahkan kepada kabupaten kota. Jadi kalau kabupaten kotanya itu sudah zonanya itu sudah hijau atau oranye, tapi tingkatnya itu juga sudah kecil ya, itu bisa melakukan luring, tapi dengan pengawasan dan persyaratan. Tapi ketika itu kemudian ada peak lagi COVID ini, yang kemudian juga semakin meningkat, akhirnya nggak ada yang berani itu kabupaten kota untuk melakukan luring. Ada beberapa yang sudah mulai, Sidoarjo, karena kebetulan anak saya juga ada yang masih di SD, itu seminggu itu ada 3 kali, tapi itu juga dengan pengawasan yang ketat. Saya minta kepada dinas terkait untuk melakukan pengawasan sekolah-sekolah dengan benar-benar melakukan protokol sehingga itu tidak menjadi klaster baru di sekolahan. Nah, terkait dengan pendidikan daring tadi itu ya sebenarnya kalau pendidikan daring sekolah hanya seperti startup pendidikan saja, karena kasih tutorial, kemudian memberikan tugas ya, penilaian dan sebagainya. Tidak ada pengajaran di situ. Karena yang namanya pengajaran itu tidak hanya kaitannya dikasihkan materi, dikasihkan teori, tapi juga kalau apalagi ini SD ya, pendidikan karakter building yang sebenarnya itu sangat kalau kita dalam situasi yang normal itu menjadi tugas sekolah ya. Untuk memberikan itu, karena sebagian besar waktu anak-anak itu ada di sekolah. Tapi itu tidak bisa terjadi ketika di pandemi COVID itu. Sehingga ini murni menjadi tugas dari orang tua untuk memberikan terkait dengan pengajaran khususnya di karakter building. Nah, ini juga yang menurut saya menjadi tantangan yang luar biasa. Kalau kemarin kita masih work from home ya, itu masih di rumah, itu mungkin bisa kita lakukan, tapi juga di situ pasti banyak kejenuhan dan kita ini kan orang tua tidak disiapkan untuk jadi guru ya. Waktu di awal-awal daring itu luar biasa, itu banyak banyak keluh kesah, banyak protes ya ke kami, ke dewan ya, yang kaitannya dengan dengan daring ini. Kemudian orang tua itu mendapatkan beban untuk itu, tidak hanya terkait dengan persoalan pulsa dan sebagainya, tapi juga bagaimana kemudian itu. Nah, sehingga memang sekolah-sekolah juga harus merubah semua, tidak hanya di kurikulum tadi yang saya sebutkan, bahwa kurikulum itu juga kalau kaitannya di situasi normal pun dengan perubahan revolusi 4.0 dan society 5.0 itu harus sudah memikirkan itu ya, sehingga kaitannya dengan menyiapkan anak, kaitannya dengan teknologi digital, teknologi informasi itu juga harus diberikan sehingga nanti siap ketika mereka dengan perubahan-perubahan ekonomi ketika mereka siap menjadi angkatan kerja. Nah,
kemudian bagaimana kemudian kalau sebagai orang tua kita mensubstitusi kaitannya dengan peran yang pengajaran pengasuhan tadi. Ya ini akhirnya menjadi kita sebagai orang tua yang harus belajar banyak kaitannya dengan tidak hanya karena sekarang juga kaitannya dengan PR meskipun ada Zoom, meskipun ada Classroom, itu kan tidak setiap hari. Karena kalau setiap hari katanya ada persoalan di pulsa dan sebagainya. Tidak semua wali murid itu bisa menyediakan pulsa berjam-jam untuk kemudian ada kelas Zoom atau kelas Google Meet misalnya. Nah, sehingga memang kemudian akhirnya ya kita, kalau SD mungkin masih bisa lah ibu itu mendampingi anaknya. Tapi kalau udah SMP, SMA, lah ini yang saya pikir menjadi PR bagi pemerintah, terutama di dinas pendidikan, bagaimana menyiapkan guru-guru ya, sehingga kaitannya dengan dan kemudian juga infrastrukturnya, sehingga harus lebih banyak memberikan tatap muka meskipun itu dilakukan secara daring, sehingga bisa memberikan pendampingan kepada anak-anak. Karena memang susah kalau misalnya disuruh belajar sendiri, suruh baca sendiri, itu tidak mungkin anak-anak bisa melakukan itu. Nah, kemudian kaitannya dengan bagaimana kita memahami perkembangan yang luar biasa anak dengan teknologi digital. Tadi tentunya kita harus pahami sebagai orang tua bagaimana kecenderungan yang terjadi pada generasi-generasi terutama generasi Y, generasi Z pada anak-anak kita yang itu sangat berbeda dengan perkembangan kita di tumbuh kembang kita ketika kita waktu kecil. Jadi mereka itu generasi milenial atau Y dan generasi Z itu punya cara pandang yang berbeda karena mereka disuguhi dengan teknologi informasi yang sangat cepat dan itu masuk di ruang semuanya itu. Nah, sehingga mereka itu pertama adalah terkait dengan mereka kalau kita ya baby boomers dan generasi X itu melihat kita bahwa satu hal yang terkait dengan martabat, dignity ya, kehormatan dan sebagainya, itu hal yang menurut kita mutlak. Jadi penampilan, kemudian kaitannya dengan bagaimana kita sangat menjaga itu kalau zaman kita itu diajarkan gitu yang luar biasa oleh orang tua kita. Lah kalau anak-anak sekarang itu mereka tidak akan percaya itu. Mereka akan lebih percaya kalau mereka mengalami. Mereka lebih percaya kalau mereka itu involve ya, mengalami ada di situ serta sehingga baru mereka percaya. Sehingga kalau tidak kita misalnya kalau kita memberikan mereka salah kemudian kita memberikan pengertian, kita nggak bisa hanya ngomong saja tapi juga harus memberikan bukti-bukti mereka involve dan sebagainya. Dan tentunya itu hal yang tidak mudah buat kita. Jadi kalau misalnya mereka itu sekarang tidak perlu misalnya kaitannya dengan harus nilainya bagus, rapotnya bagus. Tapi yang penting buat mereka adalah mereka sudah ke sana, mereka sudah tahu itu. Mereka kalau misalnya kalau zaman kita itu kita ngumpulin uang itu untuk beli rumah, beli mobil dan sebagainya. Kalau mereka enggak beli, kalau anak-anak sekarang itu mereka ngumpulin uang itu adalah untuk jalan-jalan, untuk dapat pengalaman dan sebagainya. Nah itulah yang beda, yang sangat beda antara kita dengan mereka. Kemudian juga mereka lahir dengan teknologi informasi, kemampuan komunikasi verbalnya itu juga berbeda dengan zaman kita. Kita belum ada teknologi informasi apapun yang misalnya kita mau, kita komunikasikan secara verbal. Harus ketemu dengan orang, selalu berinteraksi dan sebagainya. Sekarang enggak. Ngomong sama mamanya aja, mungkin nanti 1 jam lagi ketemu, itu mereka enggak sabar, mereka ya pakai WA saja. Misalnya memutuskan untuk apa, enggak mau ketemu, tunggu 1 jam, setengah jam, enggak. Tapi
melalui handphone, melalui WA dan sebagainya. Kemudian juga komunikasi dengan kalau anak-anak itu pasti referensinya peer-nya ya, grupnya itu lebih kuat. Kalau ini sebenarnya terkait dengan pertumbuhan tumbuh kembang anak ya, pada usia remaja ya setelah 12 tahun itu pasti sudah dia harus secara psikologis dia tidak lagi harus punya intensi yang cukup kuat dengan orang tuanya, tapi dia pasti ada peer-nya kelompok sebayanya yang itu juga menjadi referensi yang kuat untuk mereka. Nah, ketika itu kemudian difasilitasi dengan sosial media, itulah yang kemudian menjadi referensi yang sangat kuat sekali. Saya berkali-kali dengan anak-anak saya, kan saya selalu handphonenya saya baca tiap malam ya, meskipun kadang-kadang disembunyikan, saya akan baca. Suami saya juga kaitannya dengan kalau wifi itu kan kita tahu kan apa yang diunduh, kemudian email di akunnya itu pakai email kita, sehingga kita selalu bisa apa yang diunduh. Ketika mereka kemudian punya grup WhatsApp yang itu mereka kenal melalui YouTube dan sebagainya, kemudian kita selalu awasi, dan saya selalu bilang tidak boleh untuk masuk di grup-grup yang itu tidak yang mereka tidak kenal, kita tidak kenal. Jadi harus grup WhatsApp dan sebagainya itu adalah yang memang sudah pernah ketemu secara fisik. Itu adalah sebagai bagian dari saya melindungi anak-anak. Yeah. Nah, itu saya sering berantem kaitannya dengan itu. Jadi mereka punya komunitas Animax misalnya. Itu sebenarnya kan kaitannya dengan ya itulah hobi. dunia mereka, inovasi kreasi ya itu yang kemudian. Jadi tidak heran misalnya tadi mereka sudah sangat kenal sekali dengan aplikasi-aplikasi edit, banyak kan itu ya. Kemudian kaitannya dengan Animax dan sebagainya, itu yang kita nggak tahu. Nah, akhirnya kita terpaksa tahu. Nah, itu ketika itu kita tidak selalu menjelaskan bahwa tidak semua persis apa yang kemudian mereka lihat, kemudian mereka berkomunikasi, existingnya, faktanya tidak selalu seperti itu. Itu yang selalu saya tekankan. Jadi kalau namanya komunikasi lewat dunia maya, maka itu bukan hal yang nyata. Itu yang selalu saya tekankan. Sehingga ya meskipun itu susah sekali, tapi saya kasih contoh-contoh, dan sebenarnya saya buat PowerPoint Cak Panji itu ya. Banyak, karena kebetulan sebelum saya dilantik jadi anggota DPRD itu saya juga di lembaga perlindungan perempuan dan anak. Nah, di situ ketika mulai digital media mulai marak ini, kemudian kejahatan-kejahatan yang terkait dengan kekerasan terhadap anak itu sebenarnya media utama yang itu kemudian menjadi jenis kejahatan baru di hukum kita itu adalah melalui media sosial. Banyak anak korban kekerasan, trafficking dan sebagainya itu modusnya adalah melalui media sosial. Jadi itu yang kemudian karena anak kita itu tadi komunikasi lewat virtual tadi yang kelihatan bagus-bagus saja, tapi ketika mereka ketemu di dunia nyata, yang terjadi adalah yang sebenarnya mereka adalah disasar oleh para pelaku-pelaku tersebut. Nah, itu contoh-contoh yang selalu saya komunikasikan dengan anak-anak kita, dan di setiap forum pun saya juga pada ibu-ibu mengingatkan, sehingga komunikasi di luar itu bukan hal yang nyata, itu adalah yang virtual itu bukan hal nyata. Nah, sehingga itu juga harus menjadi kewaspadaan kita semua. Jadi, dan itu juga secara kalau dihukum kepolisian itu juga susah kan, meskipun ada ITE dan sebagainya itu ya. Luar biasa itu pembuktian dan sebagainya itu ada perkembangan ilmu pidana yang kemudian itu juga bukan hal yang mudah ya. Nah, sehingga itu juga harus menjadi kewaspadaan kita, anak-anak kita jangan sampai menjadi target-target dari kekerasan tersebut. Baik. Satu hal yang miris sekali, Cak Panji, dalam beberapa tahun yang lalu, 2016-an lah, itu mungkin sekarang sudah, ini kebetulan di Surabaya ya, karena kebetulan waktu tahun itu kami bersama dengan pemerintah Surabaya itu
turun ke SMP SMA itu untuk melakukan sosialisasi ini, karena waktu itu marak-maraknya Facebook, awal-awal Facebook semuanya anak-anak kita itu menyambut dengan gembira Facebook itu, tapi efek yang karena kita tidak siap ya, kemudian akhirnya banyak kekerasan terhadap anak melalui itu, yaitu kasus-kasus anak yang dilarikan, anak yang diperkosa, bahkan anak SMP itu sudah terjebak dengan jaringan prostitusi yang kemudian itu dia mendapatkan korban-korbannya itu dari teman-temannya sendiri. Itu kemarin kita temukan itu, jadi luar biasa itu di SMP itu Cak Panji. Ternyata teknologi dengan hanya itu dapat handphone aja gitu. Bisa dikatakan teknologi itu ternyata dua sisi mata uang, iya, positif itu. dan juga negatif. Tapi tidak bisa kita hindari, itu betul. Zaman itu. Itu mau adalah tidak mau, suka dan tidak suka, itulah yang terjadi sekarang ini. Pahit ya harus kita tergantung pada diri kita masing-masing untuk bagaimana bisa menyerap dan juga beradaptasi dengan kondisi yang ada. Baik, sahabat, masih bersama Ning Erma Susanti SEMSI, anggota DPRD Jawa Timur. Kalau Anda sempat mendengarkan pemaparannya tadi, boleh dibilang serius dan rileks. Serius mendengarkan pemaparannya, rileks dengan suara burung perkutut yang ada di rumahnya. Oh iya, itu. Ning, saya mau izin ke redaksi untuk info atau juga pertanyaan ini dari sahabat Suara Sidoarjo. Karin? Iya, baik, di sini ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi dari Ibu Ratna di Tanggulangin. Menurut saya, mengajak ngobrol anak di saat kondisi anak sedang lebih sering di rumah merupakan suatu hal yang penting. Tujuannya juga yang pasti untuk mengawasi lingkup sekeliling anak. Tapi kenapa anak-anak zaman sekarang itu lebih susah diajak untuk berkomunikasi, bercerita tentang keseharian atau bahkan hobinya? Apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi seperti itu selain harus menjadi orang tua yang tidak buta akan teknologi? Baik. Mohon maaf, agak batuk tadi. Ya, terima kasih Bu Ratna yang ada di Tanggulangin. Dan juga saya lihat di chat ini ada pertanyaan ini dari Cak Rizky ini. Rasanya nggak lengkap kalau beliaunya nggak ngomong sendiri. Cak Rizky. Ya, terima kasih Mas Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erma Susanti. Iya, ini saya mungkin tanyanya untuk para ibu yang ibu-ibu milenial ini ya dalam mendidik anaknya. Ibu-ibu yang lagi hits dan kekinian. Balita ini. Ya, mereka kan rata-rata udah ramah digital dan teknologi ya. Nah, padahal sebenarnya kalau mendidik anak itu kan bisa dikatakan di luar hal-hal teknologi juga masih sangat diperlukan. Ini kira-kira apa yang mungkin bisa jadi kiatnya atau barangkali cara mendidik mereka, terutama yang. Iya, Cak Rizky tiba-tiba menghilang ini. Baik, mungkin kiat-kiatnya begitu ya Cak Rizky ya. Saya coba ke Dr. Gigi Winarya. Cak Win, kelihatannya tadi sekelas muncul beliaunya lagi OTW ini. Atau lagi perjalanan ini. Cak Win, monitor kah? Oke, kelihatannya Cak Rizky sudah kembali join. Ya, Cak Rizky, monggo Cak Rizky sebentar Cak Win. Cak Rizky monggo. Siap. Ya, dilanjutkan apa yang ditanyakan tadi? Ya, Mas Panji, intinya gimana mendidik anak-anak yang yang tidak hanya tergantung pada teknologi, karena perlu sentuhan-sentuhan personal terhadap mereka selama ini. Jadi tidak hanya mengandalkan pada teknologi itu saja, Mbak. Mas Panji. Terima kasih Cak Rizky, sukses untuk aktivitasnya. Cak Win. Halo Cak Win. Halo. Ya, silakan Cak Win. Ya,
Assalamualaikum Bu narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Kak Armus gitu Kak ini Pak Wati. Oh iya. Salam kalau ketemu. Oh iya, sekarang jadi susah karena wakil wali kota. Iya, teleponnya juga sulit itu. Oh ya, nanti saya teruskan. Luar biasa. Jangan sampai berubah. Kalau sudah jadi jangan lupa tumpengannya ini. Oh ya pasti nanti diundang kok. Itu temen nyanyi itu. Oh gitu. Oh iya. Iya. Kalau nyanyi ketemuan generasi. Ya. Lah ya. Ya, kalau nyanyi ketemuan generasi X, generasi Z itu biasanya kemesraan ini. Itu kayaknya lagu wajib gitu ya. generasi tua normal. Monggo Jawin. Ya. Jadi gini, ini menarik ini, Bu narasumber ya. Jadi kebetulan saya pernah di ini perlindungan anak juga di tempat saya kerja yang dulu. Jadi sekarang ini saya dengar-dengar anak-anak juga bisa komplain loh, Ning. Komplainnya gini. Anak-anak sekarang tuh bisa komplain dengan situasi belajar yang daring ini. Ya. Komplainnya gini, saya pengen sekolah. Sebetulnya ini hak asasi anak ini juga gitu loh. Ketemu teman-temannya, ketemu guru-gurunya, berinteraksi secara langsung. Nah ini kalau nggak salah 2 minggu yang lalu itu ada komplain bentuk seperti ini dan itu banyak anak-anak yang menyampaikan komplain seperti ini. Nah ini dengan situasi yang pandemi seperti ini, Diknas ya kan para guru itu sebetulnya jujur aja mereka nggak senang dengan cara seperti ini gitu loh. Ya. Belum menyiapkan materi dan lain sebagainya, menyiapkan waktu, harus duduk nyenuk di depan laptop, depan laptop apa gitu kan? Iya. Nah, ini sebenarnya banyak sekali dampaknya. Belum nanti orang tua, loh Mas Panji, anggaran orang tua itu membengkak sekali loh dengan adanya ini. Betul. Nah, walaupun ada subsidi lah berapa berapa giga apa itu. Tetapi tetap ini merupakan pos baru yang harus terpaksa diadakan. Nah, saya pertanyaannya gini, bagaimana kita mensikapi komplain dari anak-anak kita atau adik-adik kita yang sudah berani mengeluarkan, saya bosan di rumah, gitu loh. Nah, ini kapan kami ini bisa bertemu dengan teman-teman, ya kan? Bersendakuro, udah anukan ini. Nah, kemudian yang satu lagi untuk mensikapi bentuk bullying di dunia maya ini. Dan ini ternyata banyak keluhan juga. Ini dibullying sama si A, si B dengan mereka kan tidak menutup kemungkinan bentuk GWA sendiri toh ya Ning ya. Nah, kalau kita bisa mensikapi, itu dunia itulah obrolan seperti itu nggak usah masukkan hati, tetapi anak kecil tidak bisa. Nah, saya dibullying ini sama teman-teman. Nah, ini Kak, bagaimana ya cara kita mensikapi sebagai orang tua kalau anak-anak kita SD, SMP lah. Kalau SMA saya kira sudah bisa ya udahlah nggak usah dimasukkan hati bener-bener gitu ya. Iya. Pola pikirnya sudah berkembang begitu ya. Sudah berkembang. Nah ini mohonlah kiat-kiatnya untuk ibu-ibu, terutama ibu yang sebelum Mas Rizky masuk tadi itu anaknya juga ada yang masih kecil, Bu Lydia itu. Ning Lydia, baik. Ya, matur nuwun Cak Win. Matur sun. Hati-hati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Win, hati-hati di jalan. Anak-anak bisa komplain ya. Saya pikir cuma mamanya saja yang komplain. Uang belanja. Halo, Mas. Ya, saya pikir mamanya aja yang komplain. Uang belanja kurang atau pengen diajak liburan gitu ya. Gini, Mas Panji dan Bu Ning narasumber ya. Ini IKUA pun juga kena dampaknya ini, Mas Panji. Iya. Kenapa? Saya ini nggak kenal sama narasumber ini, belum kenal lah. Belum kenal. Dan beliau kalau nggak salah 2 pas sudah 3 kali on air di Susi kan? Iya. Nah, ini salah bentuk yang
salah satu bentuk negatif yang kita nggak bisa ketemu. Ya. Nah, sehingga mungkin Ning nggak kenal saya tidak kenal Ning narasumber karena belum berinteraksi kalau dulu kan sering kita ngadakan acara off air. Nah, ini entah itu halal bihalal, entah itu apa. Nah, ini salah satu bentuk dampak IKUA Sidoarjo karena situasi pandemi seperti ini. Saya kira gitu aja. Terima kasih Cak Win. Dan juga saya serahkan kepada narasumbernya Ning Erma Susanti. Ada 3 pertanyaan tadi ya. Dari Bu Ratna di Tanggulangin, Cak Rizky yang juga join di Zoom, dan juga ada Cak Win, Ketua IKUA Sidoarjo. Monggo Ning Erma. Ya, prinsipnya kita harus menggunakan teknologi informasi itu adalah untuk kepentingan manusia. Jangan kebaliknya, bahwa manusia kemudian mendapat dampak dari perkembangan teknologi informasi. Ya, sehingga memang ya harus pintar-pintar ya. Tapi ini saya pikir juga tidak bisa menjadi tanggung jawab kita secara individu, tapi ini tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah ada di dalamnya, sehingga kita bagaimana ini mengantisipasi dan benar-benar nantinya anak-anak kita itu bisa menggunakan teknologi informasi itu untuk hal yang lebih baik ya. Kaitannya dengan ekonomi, kaitannya dengan membangun karakternya dan sebagainya. Nah, tadi pertanyaan dari Neng Ratna tadi dari Tanggulangin, kok susah sih berkomunikasi dengan anak secara langsung, meskipun kita ini ada di rumah, apalagi ini dengan sekolah daring, buat home dan sebagainya. Nah, itu tadi memang itulah terutama di generasi Z ya. Saya pikir atau termasuk sekarang sudah ada generasi Alpha yang balita itu bahkan sudah sangat paham dengan gadget gitu ya, dengan gadget, dengan handphone dan sebagainya, karena mereka hidup dalam perubahan teknologi informasi seperti itu, mereka sehingga sangat sangat kenal sekali dan bahkan cenderung melakukan semua hal itu di dunia maya. Jadi selain kalau tadi Cak Rizky tadi, yang paling penting adalah kita kontak langsung ya, karena sentuhan, kemudian tatap muka, pelukan itu jauh lebih penting karena itu dirasa, karena itu pasti akan sampai ke rasa di hati kita ya dengan anak kita itu, dan itu keharusan ya. Sentuhan, pelukan, kontak langsung, tatap muka dan sebagainya itu udah jatuh. Nah ini itu menjadi hal yang keharusan. Nah tapi juga kita bisa menggunakan media sosial tersebut, juga kita bisa menggunakan itu untuk menyatakan rasa dan sebagainya itu. Mungkin sekali-sekali lah kita misalnya memberikan rasa sayang lewat WA, itu ternyata menjadi perhatian loh buat mereka. Itu setahun yang lalu ketika itu saya mulai coba sih kalau misalnya saya ke anak saya misalnya sayang A, B, C, D, dan Z itu, mereka ternyata lebih cepat merespon dibanding kemudian kita ketemu, kita peluk dan sebagainya. Ya itulah, karena itulah yang terjadi pada generasi generasi Z itu memang seperti itu, sehingga kita juga harus pintar-pintar. Nah, kemudian mereka suka yang cepat dan instan. Jadi ya itulah anak-anak bedanya dengan dulu dan sekarang itu kesabaran itu jauh berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Ya ini juga yang harus kita tahu. Artinya ya mau tidak mau dengan kita hidup, anak-anak kita hidup pada revolusi 4.0 ya kemudian pasti akan terpengaruh dengan itu, sehingga memang kita harus adaptif dengan itu. Kemudian Dr. Win tadi sekaligus salam kenal, saya Dr. Win, saya Ika, saya malu kalau menyebutkan angkatan berapa. Saya 93 masuk UNER ya, jadi ya cukup tua lah, tapi masih generasi X ya. 93 masuk UNER, padahal 93 itu saya masuk SD masih. Generasi X lah, generasi X. Generasi X ya.
nggak masuk baby boom lah, masih generasi X. 64 ke inilah ya, ke atas lah. Nah, di bawah 50 lah. Ya, jadi apa namanya, kaitannya dengan anak-anak yang kangen, iyalah, karena itu menjadi satu bahwa manusia itu hidup diciptakan dia manusia, makhluk sosial. Artinya virtual oke, itu koneksitas yang terjadi, tapi terkait dengan rasa dan sebagainya itu pasti ada, sehingga memang kangen teman-temannya, yaitu ketika kita daring 3 bulan lah itu semua sudah protes tuh anak-anak, pengen segera masuk dan sebagainya. Gurunya aja sudah nangis ketika mulai Zoom pertama itu kan ketika kita daring itu kan mulai 2 bulan baru kemudian sekolah-sekolah itu bisa menyiapkan Google Class dan Google Meet ya, karena juga ternyata kita sekolah juga nggak siap dengan itu, perlu ada pelatihan untuk guru, kemudian menyiapkan perangkat-perangkatnya. Nah, ketika di Google Meet pertama itu guru-gurunya nangis karena kangen anaknya juga gitu. Ya, jadi ya ini ya namanya manusia makhluk sosial juga, sehingga tidak bisa kita tidak ketemu bersosial dengan manusia yang lain ya. Sehingga kita berharap pandemi itu segera berlalu, vaksin segera didistribusikan sehingga kita bisa normal. Ya, itu yang memang doa kita agar itu segera kita melalui pandemi. Tapi memang jangan sampai dengan situasi pandemi ini pola pengasuhan, pola pengajaran kepada kita, pada anak-anak kita itu menjadi terhambat. Jadi kita benar-benar memanfaatkan mau nggak mau ini dengan pandemi semuanya itu beradaptasi lah dengan sosial media, termasuk generasi baby boom itu akhirnya terpaksa karena harus kerjanya melalui itu. Ya, sehingga itulah hikmahnya kita dari pandemi ini. Baik, setiap hal tentunya ada hikmah begitu ya Neng Erma ya. Baik, terima kasih Neng Erma waktunya. Dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat IKUA, Cak Ning semuanya. Mohon maaf tidak semua ada peluang untuk bertanya atau berdiskusi dengan Neng Erma karena waktunya terbatas ya. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bersua kembali. Sukses Neng Erma dan juga Cak Ning semuanya. Salam sehat dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum. Neng Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.